Abdul Wahab menganggap orang-orang musyrik itu bertauhid, langsung disodorkan seperti itu. Artinya harus ada hitam putih, lu kalah, lu salah, selesai. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengatakan bahwa di dalam Risalatul Mufidah amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah fa huwa alladzi aqarra bihil kufar. Aqarra bihil kufar. Apa yang mereka ikrarkan orang-orang kufar ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingat bahwa Muhammad bin Abdul Wahab juga menisbahkan kepada orang-orang musyrik itu dengan kufar, orang-orang kafir. Nah, kemudian mau disodorkan apakah ini bertauhid atau tidak, bertauhid atau tidak. Nah, padahal sejak awal beliau sudah mengatakan mereka itu orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hal tertentu mereka itu beriman. Mereka itu beriman ketika ditimpa sebuah musibah, da'allaha mukhlishin. Mereka kemudian berdoa kepada Allah. Apabila mereka selamat, faidahum yusyrikun, kemudian mereka kembali menyekutukan Allah. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat yang kita akan benturkan dengan pemahaman langsung disodorkan mereka semuanya tidak bertauhid sama sekali. Bertauhid sama sekali, baik sisi rububiyah uluhiyah gitu. Nah, oke, sudah cukup Ustaz Haris. Ini mohon maaf ya, buat yang di atas tolong jangan bersuara dulu. Kalau belum dikasih jangan bersuara ya. Kalau enggak saya tendang. Ini mohon maaf ya dengan sebesar-besarnya. Ya, jangan pernah mengganggu. Kalau kalian tidak menyukai dari kelompok Wahabi, jangan mengganggu diskusi. Harus harus duduk dulu, nanti kalau misalnya dikasih waktu buat ngomong baru ngomong. Ini mohon maaf. Silahkan Ustaz Hilman. Pertama, terkait yang disampaikan, kami rasa Saudara Aris tidak memahami sama sekali penyampaian kami terkait Ibnu Abdul Wahab keliru di dalam mengisbat orang-orang kafir bahwasanya dia bertauhid rububiyah. Saudara Aris menganggap mungkin kami mengatakan bahwasanya Ibnu Abdul Wahab mengatakan atau mengisbat orang-orang kafir itu bertauhid secara sempurna. Kami sama sekali tidak mengatakan seperti itu. Yang kami katakan adalah Ibnu Abdul Wahab meyakini orang-orang kafir itu bertauhid rububiyah, walaupun dia mengatakan orang-orang kafir yang dia maksud itu tidaklah atau bukanlah seorang muslim, sebagaimana yang dia katakan di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah. Fa amma tauhidur rububiyah fa huwa alladhi aqarra bihil kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil Islam wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa tauhiduhu bi fi'lihi ta'ala. Kita lihat apa yang dikatakan, bahwasanya mereka tidak Islam, halal darah dan hartanya. Tapi Ibnu Abdul Wahab mengatakan mereka bertauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah adalah fi'lur rabb. Kemudian di dalam kitab yang lain, Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Majmu'atur Rasail fit Tauhid wal Iman secara spesifik menyebutkan tauhid rububiyah itu apa, dengan mengatakan tauhid rububiyah fi'lur rabb, mithlul khalqi wa rizqi wal ihya wal imata wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril umur. Dan kita mendapati bahwasanya fakta sejarah yang tulis oleh salafus soleh mengatakan mereka bukanlah orang yang bertauhid rububiyah, ada orang musyrik. Dan dikuatkan lagi oleh Imam Ibnu Hisham yang mengatakan bahwasanya mereka meyakini ada sesuatu selain Allah yang menurunkan hujan. Ketika kita komparasikan dalil-dalil ini dan pemahaman salaf dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Wahab sendiri di dalam kitab-kitabnya sendiri, dia mensyaratkan bahwasanya orang yang bertauhid rububiyah harus meyakini satu-satunya yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana meyakini satu-satunya pencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mematikan adalah Allah. Dan kita dapati orang-orang kafir di zaman Nabi ditulis oleh salafus soleh meyakini ada sesuatu selain Allah yang menurunkan hujan, sehingga membuat mereka cacat di dalam rububiyah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan Ustadz Haris untuk menanggapi daripada Ustadz Hilman tadi. sebenarnya tidak ada yang spesifik bertentangan ya. Kalau kita memasukkan dalam pembagian 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu kan masalah kualifikasi ilmu, pengelompokan. Nah, contoh Muhammad bin Abdul Wahab kan tadi sudah dijelaskan bahwa beliau tidak menganggap bahwa orang-orang musyrik itu bertauhid secara mutlak, artinya beriman, masuk surga. Itu sudah selesai poinnya. Jadi apalagi yang perlu?
Apalagi yang perlu didiskusikan kalau sampean juga mengatakan demikian. Demikian berarti secara kritis sampean itu hanya pada titik metodologinya, pada titik metodologinya. Nah, kenapa mau diprotes masalah metodologi? Metodologi itu ya orang punya metodologi masing-masing. Contoh sifat 20. Sifat 20 ada nggak Nabi langsung menyebutkan 20 sifat? Itu kan nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kita hanya memprotes masalah sisi metodologi. Masalah sisi metodologi. Contoh, kemudian kamalul iman. Ada kamalul mutlak. Jadi ada iman yang sempurna, ada yang nakis, dan itu diakui dalam al-iman yazid wa yanqus, bahwa iman itu naik turun. Jadi yang beliau paparkan tadi bahwa kalau sudah bertauhid rububiyah maka tidak boleh ada cacatnya sama sekali. Ya enggak begitu. Karena bertauhid rububiyah tentu ada sisi cacatnya, tidak secara mutlak bahwa mereka bertauhid rububiyah secara mutlak. Begitu. Oke. Masih ada waktu 6 menit, 6 detik. Cukup. Oke, sudah habis. Sekarang Ustaz Hilman silahkan. Oke, terkait yang dia sampaikan, pertama saya rasa saudara Aris masih tidak paham titik kritik kami terkait yang kami sampaikan bukan pada orang kafir. Kami tidak mengatakan, saya ulangi kembali ya, kami tidak mengatakan Ibnu Abdul Wahab mengatakan orang kafir bertauhid secara pure, tapi dia mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Itu yang harus ditanggapi dan itu yang diimani, dan kami tidak mendapati tanggapan yang seperti itu dan dalil. Dan kami juga tidak mendengar bahwasanya saudara Aris ini membawakan satu pun dalil dari salafus soleh yang mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Itu yang perlu dibawakan dalil dari saudara Aris. Kami dari tadi menunggu argumentasi yang didasarkan kepada data atau sumber atau literasi atau referensi yang dibaca oleh saudara. Kemudian yang kedua terkait yang saudara Aris sampaikan padahal metodologi. Nah, ini perlu saudara Aris tahu, namanya metodologi itu sesuatu yang dibentuk setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuatu yang dibentuk ada atau dilakukan setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau setelah sempurnanya agama itu disebut bid'ah. Maka bid'ah kami melihat dari dua sisi, ada yang baik dan ada yang buruk. Ketika sesuai dengan dasar syariat maka itu baik, ketika bertentangan dengan dasar syariat maka itu buruk. Dan kami melihat, kami menemukan setelah penelitian kami yang panjang, terdapat beberapa hal, bahkan banyak hal dari isi pembagian tauhid yang digagas oleh Ibnu Abdul Wahab, lebih spesifik kepada tauhid rububiyah, terdapat hal-hal yang bertentangan dengan dasar syariat, sehingga menjadikan metodologi ini adalah metodologi yang buruk dan bid'ah yang mungkar yang bertentangan dengan dasar syariat, sehingga metodologi ini tidak pantas dipakai. Dan ketika kita memakai metodologi ini maka menjatuhkan kepada kesesatan. Yang terakhir terkait yang saudara Aris sampaikan pada sifat 20, kami rasa apa yang beliau sampaikan ini sangat keluar jauh dari mosi yang kita angkat hari ini. Dan perlunya di dalam diskusi menanggapi sesuai mosi yang diangkat dan tanggapan yang disampaikan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Terima kasih. Oke, ini mohon maaf ya, Bang Aris Gini, sebentar. saya mau ngantar, jangan diturunkan dulu, saya mau antar dulu ini, antar dulu ke ini ngajar. Artinya kenapa saya mengangkat tauhid sifat 20 karena ada standar ganda yang diterapkan. Ketika Bang Aris, sifat 20 itu tidak menjadi titik kritis, kenapa kemudian pembagian 3 tauhid itu menjadi titik kritis? Izin dulu saya mengantar ini sudah ditunggu. Oke, berapa menit Bang Aris kami tunggu? Ini bisa 15 menit. Naikkan 15 dulu menit. ini. Ini para aswaja yang berakidah lurus, para salaf yang berakidah lurus. Alhamdulillah sudah mengakui ya aswaja berakidah lurus. Bang Aris sudah mengakui ya aswaja. Ini mohon maaf buat Ustadz, ini yang 20